offline. Mangga pangarsa Kang Haji disangakeun Kang ngaskeun kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati datika fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillah kurang sadayana dina Sabtu anu ayeuna sanaos di dieu mah kaputing suara hujan mung teu ageung tapi masih kene sifatna naon hujan alita pamugi ieu si janten rahmat kanggo sadayana karena memang Waalaikumsalam. Karena memang upami ditingali karena salah salios keterangan mah Waalaikumsalam. Ketika Allah menurunkan air hujan di daerah mana saja, berarti tanah di daerah tersebut itu sedang membutuhkan air. Meskipun kelihatannya tiap hari hujan, tapi boleh jadi air turunnya di daerah tersebut di bawah tanah ngalir ke daerah-daerah yang lain. Itu dalam sebuah ada dalam firman Allah dalam Al-Quran. Lupa lagi ininya apa ayat berapanya. Nah, moga-moga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu mendapat rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, dan kepada seluruh umat-umatnya. Termasuk kita semua memohon kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pada tanggal berapa? 6. Nah, tanggal 12-13 ya, 13 Rabiul Awal. Kalau dalam bulan itu tanggalnya tanggal 6 ininya. Nah, Rabiul Awal kemarin itu malam Jumat. Pada malam Jumat itu malam yang Masya Allah sangat luar biasa ya. Di samping malamnya malam Jumat, kemudian bertepatan dengan malam 12 Rabiul Awal. Kalau saya itu ada grup langsung dengan orang-orang yang ada di wilayah Tarim, di wilayah Malaysia, Tarim dan sebagainya, termasuk di wilayah Tarim dan mana Yaman ya. Itu pada malam 12 Rabiul Awal itu mereka dengan begitu suasana yang bergembira dan banyak yang membaca sholawat. Itu baca sholawat itu hampir Masya Allah luar biasa di daerah-daerah luar negeri gitu ya. Dengan sukacita dia membaca sholawatnya itu dengan penuh kegembiraan dia memohon kepada Allah dengan kesempatan itu dan sangat tepat sekali pas malam Jumat gitu. Nah, alhamdulillah seperti di kita semua kita sering membaca sholawat walaupun tidak tidak bareng secara bersamaan tapi masing-masing di tempat masing-masing insya Allah senantiasa kita suka membaca sholawat terutama pada saat sholat ya. Pada saat sholat sehari semalam kita membaca sholawat berapa kali? 17 minimal. Membaca sholawat sehari semalam dalam sholat wajib. Enggak 17. Kita membaca sholawat itu sekitar 9 kali. 9 kali sholat. Ketika sholat duhur 2 kali, ketika sholat asar 2 kali, ketika sholat maghrib 2 kali, ketika sholat isya 2 kali, sudah 8 kali. Nah kemudian 1 kali ketika sholat subuh. Jadi baca sholawat kepada Nabi itu mau tidak
tidak mau kita sehari semalam itu yang wajib itu 9 kali itu hanya itu dalam sholat kan gitu ya. Nah sebelum kita melanjutkan materi ini, kita mendoakan dulu untuk kita semua, saudara-saudara kita, orang tua kita, anak cucu kita. Nah, mereka di mana saja berada, umumnya seluruh umat muslimin muslimat, menjaminal muslimin wal muslimat, fi hadhihi zaman yang ada di waktu sekarang khususnya, terutama saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, di Palestina. Semoga yang sedang sakit ini banyak sekali nih yang sedang sakit sekarang, nggak tahu penyakit apa. Kamarnya pembuatnya hampir sambungan, namanya satu kamarnya memuyung kamar. Itu ayeuna alhamdulillah atas Allah tidak mangke. Sekarang banyak yang macam-macam penyakitnya aneh-aneh, seperti kata dokter mah lambung, kata dokter mah ini, tapi itulah nggak tahu. Nah mudah-mudahan semoga semua yang sedang sakit lahiriahnya, batiniahnya, jamaah di mana saja berada, semoga Allah sembuhkan, semoga Allah sehatkan, sehat lahiriahnya, sehat batiniahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan terutama untuk kita semua, untuk umat muslim muslimat di mana saja berada, oleh Allah dijauhkan dari mihan wal fitan, dari fitnah dan dari sesuatu bencana yang mengakibatkan rusaknya amal kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kita doakan yang sedang melaksanakan muamalah, pekerjaan, ya, usaha, dagang, usahanya apa dagang, apa tani, apa bisnis dan sebagainya. Yang jelas melakukan maisha. Semoga semua diberi kelancaran, diberi kemudahan dan hasil yang banyak. Kemudian hasil yang banyaknya pun merupakan yang barokah, penuh dengan keberkahan. Barokah di dunia, barokah di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kita doakan juga jodoh dah. Oh, kayak mau kenapa? Itu betul itu. Karena tidak itu tidak. Eta tanya kueta. Nah itu. Iya. Eta baru datang. Nah kemudian kita doakan juga untuk anak-anak kita yang sedang mencari ilmu di mana saja mencari ilmunya. Sama kan? Semoga semua diberi ilmu yang bermanfaat, termasuk khairun nasi anfa'uhum linnas, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Kemudian kita doakan juga yang sedang memiliki hajat, ya, anu gaduh kaprogian, anu gaduh tujuan maksud sanes kanten, anu baik menurut Allah dalam kerangka program-program apapun yang termasuk baik menurut Allah. Semoga hasil dari maksudnya sesuai dengan irada Allah. Allahumma hasil maqasidana, Allahumma hasil maqasidana, Allahumma hasil maqasidana, waqdi hajatina, waqdi hajatina, waqdi anadaina, waqdi anadaina, waqdi anadaina. Kemudian kita memohon kepada Allah untuk saudara kita, senior kita yang kemarin pada malam Kamis, ya, wafat, meninggal dunia. Wa'ohan, ini sekitar wa'ohan, karena ketika ada orang yang meninggal, kita diperintahkan untuk istighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk beliau. Dan jadi bagi kita
siapa aja yang mungkin pernah interaksi dan sebagainya dengan beliau. Beliau udah meninggal pada malam Kamis kemarin. Semoga Allah memberikan tambah-tambah pengampunan, Allah memberikan tambah-tambah rahmat, dan Allah memberikan tambah-tambah ridho kepada beliau, khususnya kepada para pejuang umat Islam di mana saja berada, khususnya termasuk para jamaah alumni kita, senior kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah tambahkan pengampunan, tambahkan rahmat, dan tambahkan ridho. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadirnya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau berhubungan dengan yang sudah meninggal, bahasanya jangan gini. Kalau bahasa Sunda mah, mudah-mudahan maafkan anak iman Islam, itu bahasa kirang tepat. Kalau bahasanya mudah-mudahan anak iman Islam, boleh jadi dia tidak beriman atau belum gitu, belum beriman, belum berislam. Tapi untuk kita menyampaikan kepada yang sudah meninggal itu, lebih utamanya semoga dia diberi tambah-tambah pengampunan gitu. Semoga dia diberi tambah-tambah pengampunan, diberi tambah-tambah rahmat, diberi tambah-tambah ridho Allah. Artinya husnudon kita bahwa dia diampuni oleh Allah, husnudon kita dia diberi rahmat dan dia diberi ridho. Tetapi tidak cukup dengan kata itu, tapi semoga Allah memberikan tambah-tambah. Siapa orangnya yang nggak mau diberi tambah-tambah rahmat? Pasti mau kan? Nah, kita memohonnya kepada Allah, ya Allah, semoga beliau diberi tambah-tambah rahmat, tambah-tambah ridho, tambah-tambah pengampunan. Yang memberikan rahmat bukan kita, tapi Allah. Yang memberikan ridho bukan kita, tapi Allah. Yang memberikan pengampunan bukan kita, tapi Allah. Nah, kita hanya memohon kepada Allah. Soal kemudian yang kita pintakan kepada Allah, orang yang sudah wafat diberi tambah atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Yang jelas kita hanya istaghfiru, sampaikanlah kepada umat, bagaimana umat yang tahu bahwa dia misalkan sudah meninggal itu memohonkan pengampunan untuk dia kepada Allah. Nah, itu yang bahasa itu. Jadi atau misalkan bahasa semoga amal ibadahnya diterima, itu memang harus semoga diterima. Kita memohon kepada Allah. Karena itu sebagai bahasa saksi bahwa kita menyaksikan dia suka beribadah kepada Allah. Karena tidak setiap orang yang beribadah kepada Allah ibadahnya diterima. Tidak sedikit orang yang ibadah kepada Allah ibadahnya ditolak itu oleh Allah. Itu maka mohonkan ampun kepada Allah, mohonkan supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah. Nah, termasuk orang tua kita. Kalau ke orang tua itu jangan sekali mendoakannya, harus terus-terus. Ya, sebagai anak mendoakan kepada orang tua itu jangan sekali, tapi harus terus-terus. Karena dalam hadis kan idza mata ibnu adam in qata'at amaluhu illa min sadaqatin jariyatin au ilmin yantafi'u bihi au waladin sholihin yad'u. Dengan kedudukan kita menjadi orang soleh itu udah pahala untuk orang tuanya. Apalagi nah dibarengi dengan kita banyak mendoakan kepada orang tua, itu akan terus mengalir pahalanya kepada orang tua. Istilah kata begini, istilah kata sejelek apapun orang tua, kalau memiliki anaknya soleh, apalagi anak cucunya itu di samping soleh itu suka mendoakan, itu akan menjadi syafaat buat orang tua.
Itu. Jadi kalau toh dan manusia itu tidak luput dari kesalahan. Nah, kalaupun segudang apapun besarnya kesalahan, itu akan terkikis kesalahan itu dengan tambahnya pahala dari sebab anaknya yang soleh. Itu dari sebab anaknya yang soleh, cucu-cucunya yang soleh. Makanya ketika kita dapat rezeki, misalkan pengen jariah atau pengen sedekah, sampaikan aja dalam hati, ya Allah, semoga pahalanya nih bisa ngalir ke orang tua yang sudah meninggal. Itu kata anaknya. Nanti Allah akan memberikan pahala ke anaknya, dikasih pahala dengan kesolehannya. Orang tuanya juga, dia sudah meninggal juga akan dikasih pahala oleh Allah dari kebaikan anaknya. Itu ya, itu seperti itu. Maka dari keterangan yang tadi, itu ketika mau kita sedekah, langsung aja bilang aja, ya Allah, semoga ini pahalanya diberikan untuk orang tua yang sudah meninggal. Nah, itu seperti itu. Kalau kita punya, misalkan di daerah sendiri ada anak yatim, itu diusahakan untuk anak yatim itu paling tidak 1 Jumat 1 kali. Kalau kita tidak menjadi anak orang tua asuh, paling tidak 1 Jumat 1 kali. Kalau di kampung kita ada anak yatim, misalkan 2 orang anak yatim, gak usah banyak-banyak, per Jumat kasih 10.000 aja per orang, berarti 1 minggu cuma 20.000, tapi keberkahannya, masya Allah, luar biasa. Itu keberkahannya, tidak usah banyak-banyak, per Jumat 10.000 aja per anak yatim. Katingali udah yatimnya, kita kurang diberi, wah bunga nanti. Nah, kelihatan ya, ketika anak yatim itu dikasih, misalkan dikasih 10.000 aja, setiap Jumat itu dikasih 10.000 aja, misalkan anak yatim itu setiap Jumat. Jangan banyak-banyak anak yatimnya yang ada di sekitar sekitar rumah kita aja, gitu. Kasih 10.000, kelihatan si anak yatim itu ketika dikasih 10.000 itu bergembira. Masya Allah, ketika anak itu merasakan gembira ketika dikasih uang, disitulah ridho Allah akan diberikan kepada orang yang menyantun. Seperti itu ya. Itu diusahakan, dibiasakan. Nah, itu bagian-bagian daripada memang bab sosial ya. Karena di kita banyak orang yang melakukan habluminallah. Habluminallahnya banyak, tetapi kekurangan habluminanas banyak di kita. Sehingga ada beberapa kali yang kasih masukan, maaf, ini banyak pejabat-pejabat yang habluminanasnya boleh jadi bagus, habluminanas, tapi ketika habluminallah itu kadang-kadang terlalu tidak memperhatikan tentang habluminallah. Habluminanasnya oke, banyak, tapi habluminallah. Makanya kita harus bisa membedakan mana amal baik, mana amal soleh. Itu ya. Di sini. Mohon. Ada amal baik, ada amal soleh. Kalau amal baik, semua orang bisa. Baik orang kafir ataupun orang Islam, apalagi orang Islam. Orang kafir pun bisa melakukan amal baik. Salah satu contoh, ketika buka perusahaan, kita bikin produk, sebelum produk itu dijual, maka produk itu sering diapa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Kang Haji. Tiris. Sama kan? Nah, ketika membuat produk baru, perusahaan, sebelum itu produk dijual, lebih banyak diapakan? Dipromokan. Kalau dulu promonya datang ke pom bensin, dibagi-bagikan ke setiap mobil yang ada. Kalau sekarang itu polanya bukan gitu, tapi iklan dulu selama 1 bulan, iklan dulu, baik produknya macam dijual supaya orang bertanya dan menginginkan. Itu pola sekarang karena banyak medsos. Kalau dulu ketika harus bayar tipping mahal, medsos tidak ada, maka orang melakukan penjualannya itu promosi di mana, di pom bensin, di mana ada sales datang ke sekolah membagiin ini, itu seperti itu kan amal baik, itu amal baik. Nah, tetap ya,
cerita terkini pasca demo yang terjadi akhir-akhir ini. Iya gimana? Oh iya, iya. Aku juga yatim, Bu. Iya. Bos Ageng, Nah, ibu yatim. ya nanti ini lanjut dulu cerita yang barusan. Nah, tentang amal baik dan amal soleh. Nah, untuk amal baik semua orang bisa melakukan amal baik. Nah, kalau amal soleh itu hanya dilakukan oleh orang yang beriman. Itu hanya dilakukan oleh orang yang beriman. Karena dalam Al-Quran ladzina amanu disusul dengan wa amilus solihat. Jadi orangnya kalau tidak beriman sekalipun melakukan kebaikan tidak termasuk amal soleh. Itu ya. Jadi bisanya disebut amal soleh syaratnya iman. Itu ya syaratnya iman. Itu karena dalam Al-Quran senantiasa ladzina amanu wa amilus solihat, ladzina amanu wa amilus solihat. Nah kemudian ketika kita berbuat baik kepada yatim, tentu ada istilah batas usia. Sampai kapan batas usianya? Nah, kalau yatim batas usia yang sesuai dengan syar'i itu sampai usia balik. Balik itu cuman kalau di sini emang suka diratakan sampai usia SD kelas 6. Kalau di daerah sini. Nah, sampai usia SD kelas 6. Tetapi kalau pesantren Padu Islam punya kebijakan itu walaupun dia udah selesai kelas 6 masuk SMP, masuk aliyah, tetap sajalah kita kategorikan yatim. Makanya di sini bebas biaya sekolah, bebas biaya makan kalau di sini bagi yang masuk sekolah SMP yang yatim. Kemudian yatim apalagi yatim piatu, cuman tidak dikasih uang jajan saja. Oh kan tenan. Alhamdulillah abdi ngaros kabantos ya teh. Sabtu pada duhur pangaos para kiai di anjing ayeuna teh di dieu deui, kabari di dieu. Jadi kalau dari orang lain tidak ada yang menerima pengajian Sabtuan para kiai, itu pasti di dieu. Sampai beberapa Sabtu gitu. Sabtu kemarin di dieu, Sabtu besok kalau tidak ada yang menerima pasti di dieu deui. Nah itu alhamdulillah lah. Kita suka bagi yang kan suka ada 4 orang yang suka ngajar, ada Kang Haji Mubin, ada yang itu tuh mana Hidayatul Ulum, ada Kang Holis, ya udah beres ngaji kita suka dikasih buat ganti bensin per orangnya suka dikasih gitu, alhamdulillah lah. Itu untuk itu ya untuk batas yatim itu sampai kelas 6 SD umumnya gitu, sampai kelas 6 SD, paling kelas 1 SMP lah. Karena kriterianya usia baligh laki-laki itu kalau sebelum 15 tahun tidak merasakan keluar air mani maka dimaksimalkan sampai usia 15 tahun. Lebih dari 15 tahun dia sudah bukan lagi yatim. Tapi hati-hati, hitungan 15 tahun itu jangan hitungan Masehi. Tapi harus hitungan Hijriah. Oh, ya beda ya. Beda 10 hari per tahun. Contoh gini, Bu. Maka di sini ya. Ibu-ibu itu menyusui anak itu dalam Al-Qur'an itu sempurnakan sampai usia 2 tahun. Nah, hati-hati menghitung 2 tahun di situ, jangan menghitung 2 tahun menurut Masehi. Kalau menurut Masehi 2 tahun itu akan lebih 20 hari. Itu 22 bulan. Itu akan lebih 20 hari. Jangan. Kan hitungannya lebih baik kurang kalau memang tidak bisa pas. Kalau menurut Masehi lebih baik kurang. Nah, tapi kalau kita hitung itu harus menurut Hijriah. Ingat, harus menurut Hijriah. Kalau lebih Yang sudah nggak apa-apa. Itu ya, harusnya menurut Hijriah, jangan menurut Masehi. Karena kan hukum Islam terkait dengan syar'i dalam Islam itu terkait itu walaupun hari pun tanggal pun itu menurut Hijriah, jangan menurut Masehi. Yang menentukan anak 1 tahun itu, 2 tahun, 3 tahun itu jangan menurut Masehi. Itu tapi menurut Hijriah. Gitu hitungannya. Kalau menurut Masehi bahaya tuh, lebih dari 10 hari. 21 bulan setengah. Ya, 21 bulan setengah.
Harus, itu harus. Ingat, harus itu. Jadi ketika anak misalkan gini, termasuk ini nah, dalam ini anak itu misalkan ini usianya udah 25 tahun. Tapi 25 tahunnya hitungannya Masehi. Padahal menurut Hijriah bukan 25 tahun. Bisa jadi 26. Bisanya 26. Menurut Hijriah. Karena 1 tahun aja bedanya 10 hari. Dalam 1 tahun itu. Kalau anak usianya 20 tahun menurut Masehi, berarti menurut Hijriah itu tambah aja 10 hari kali 20 tahun. Itu hampir 22. Itu 21 atau itu 21. Gitu ya. Hampir 21 kurang dikit lah gitu. Jadi lamun anak usianya 20 tahun pas menurut Masehi itu sama dengan 20 tahun 200 hari menurut ketang 1 tahun 12-nya bisa jadi 21 tahun menurut Masehi, menurut Hijriah. Nah itu harus hati-hatinya di situ. Nah kalau di sini ada kebijakan, alhamdulillah untuk yatim itu yatim dan yatim piatu lah ya. Itu masuk dari mulai SMP sampai 6 tahun alia. Bahkan nanti kalau kategorinya bagus dan sebagainya itu bisa dicarikan apa namanya orang tua asuh untuk bisa ikut di perguruan tinggi. Dan ini udah berjalan. Sekarang alhamdulillah kita dititipi yatim itu sekitar 34. Itu Pak Haji itu dia. Abi terus berjalan 5 tahun ya Teh Haji. 34 alhamdulillah. Dan ini hebatnya Allah Pak Haji. Ini mungkin motivasi aja buat semuanya. Buat semua motivasi aja. Hebatnya Allah. Allah Maha hebat itu. Di sini ketika sudah mencantumkan bebas untuk yatim, dirasakan itu tidak pernah terjadi kekurangan. Paling tidak pas-pasan lah gitu. Pokoknya nggak pernah kekurangan. Paling minim itu semua pas-pasan. Itu paling minim. Dan itulah mungkin Allah yang memberikan, bukan mungkin, itu keberkahan dari Allah. Dan di situ makanya disarankan untuk orang tua itu di kampungnya masing-masing yang ada yatim gak usah banyak-banyak. Ada 1 atau 2 orang yang tiap hari Jumat kasih aja. Seorang tuh 10.000. Tapi rutin. Itu tiap Jumat misalkan gitu, tiap Jumat. Itu apalagi kalau gitu. Tapi nanti kan hubungan dengan keluarga takut terjadi di keluarga ada miskomunikasi dan sebagainya. Lebih baik syukur kalau bisa menjadi orang tua asuh. Tapi kalau tidak itu cukup di kampung itu ini ada anak yatim kasih lah 10.000, 20.000 per Jumat misalnya. Oh saya. Tapi masih anaknya setiap tanggal muda misalnya. Saya ke keluarga. Oh mohon. Tenanon. Mohon tiap sekali ke keluarga ke saya. Apalagi kalau keluarganya ada yang yatim. Itu keluarga yatim. Mohon, itu apalagi. Mohon, nah itu mah apalagi jadi mau tidak mau tanggung jawab keluarga. Apalagi masih keluarga itu masih kita mau tidak mau sedikit besarnya oleh Allah tetap diberi tanggung jawab, cuman tidak mutlak tanggung jawabnya ada. Itu lebih baik. Nah itulah mungkin sebelum ini kita lanjutkan materi kemarin itu baru pada masalah Quran ya. Kamari ramenya ternyata ibu. Oh kamari. Nah itu baru pada Quran. Kemudian ada istilah, ada 6 di sini disebutkan ada 10 nama Quran ya. 10 nama Al-Quran. Jadi istilah lain lah. Nama tilu kamari teh Al-Quran, Al-Furqan dan Alkitab. Iya betul. Nah kalau Al-Furqan itu bukan hanya Quran, ternyata kitab Taurat juga dikatakan Al-Furqan. Al-Furqan. Jadi Taurat juga dikatakan Al-Furqan. Artinya Furqan itu tina paroko, paroko teh pisah. Masdarna furqonan. Jadi artinya pemisah, pemisah antara hak dan batal, kemudian pemisah antara yang halal dan yang haram. Makanya orang yang jauh dari Quran itu dia tidak akan tahu
mana hak, mana batal, mana halal, mana haram. Itu jauh dari Quran tuh nggak bakalan tahu. Nah, maka Quran harus dijadikan jiwa sehari-hari gitu, supaya kita tahu ini hak, ini batal. Yang paling ini angkus ayat kufur hofi. Kufur hofi. Kufur itu sama dengan mengingkari. Hofi itu artinya samar. Ini kan ada bahasa baru kan. Bahasa baru sebetulnya bahasa udah dari tahun 1300-an, tapi abdi masuknya dikir hofi. Eta mah dikir. Tapi abdi namanya kamari mukaan. Kan ada istilah musyrik hofi, kalau itu mah udah jelas ya. Itu seringkali dalam ilmu keikhlasan ada yang disebut musyrik hofi. Sok dibahasakan seperti musyrik mah kieu hireum hideung dina batu anu hideung bari kaayaan dina hadis kan gitu, tengah peuting anu poe. Kan tidak kelihatan. Tapi kan sireumna sebutnya ada. Itu dalam hadis juga disampaikan ya kan. Itu kayak musyrik kopi. Mereka lahnya musyrik kopi mah. Teu damang, lagi sakit. Minum aja bodrek, nanti juga sembuh. Itu pegawaian orang teh. Nah, ada pikiran seakan-akan yang menyembuhkannya apa? Bodrek. Nah, itu dalam ilmu tasawuf itu mesti kopi. Mohon, seakan-akan bukan Allah yang menyembuhkan, tapi itu. Nah, maka di sini kita harusnya ada istilah taroki, ada istilah tadali. Tadali. Ada istilah taroki. Taroki itu dari bawah naik. Contoh gini, gambarannya. Ada yang sakit. Coba kalau ikhtiar dengan obat, nah minum obat ini, minum obat ini. Nah, udah minum obat itu, nanti mudah-mudahan Allah menyembuhkan sebab obat itu. Itu berarti dari bawah dulu naik ke atas. Langsung ujungnya dikembalikan ke Allah. Itu disebut taroki. Taroki. Jadi dari bawah naik ke atas. Ada yang dari atas ke bawah. Disebut tazali atau tanazul atau tadali, sering dibahasakannya. Artinya turun. Langsung yang menyembuhkan itu Allah. Jadi langsung ke Allah lah. Ada orang sakit, yang menyembuhkan itu Allah. Nah, tetapi Allah memberikan saran untuk sebagai adat istiadatnya adalah dengan minum obat. Karena dalam Al-Qur'an, dalam hadis kuludain dawaun, dalam hadis setiap penyakit ada obatnya. Tapi ingat, diawali dengan Allah yang menyembuhkan. Setelah itu baru turun ke bawah berbicara obat. Itu disebut tanazul kan dalam ilmu tasawuf. Jadi kita pun dalam bahasa sehari-hari itu boleh taroki dari bawah ke atas, boleh juga langsung tok dari atas dulu kemudian ke bawah. Ada, maka suka dipakai dalam konsep politik, ada button up, ada top down. Nah, dalam ilmu tasawuf juga sama gitu. Jadi dalam konteks bahasa ya, supaya kita tidak terjebak dengan musyrik hofi. Nah, ketika kita berbicara misalkan kalau konsep dari bawah, sakit, minum obat. Nah, insya Allah kita memohon kepada Allah, yang menyembuhkan itu Allah, bukan obat. Tapi diawalinya minum obat supaya sembuh. Nah, tapi di akhir naik langsung kita sampaikan bahwa yang menyembuhkan Allah. Itu berarti disebut konsep taroki. Nah, ada yang tanazul atau tadawi. Itu mah dari atas dulu. Dari Allah dulu. Yang menyembuhkan Allah. Gitu. Ada orang yang sakit, bersabar, yang menyembuhkan Allah. Nah, setelah itu baru turun ke bawah. Sampai berpikir tentang kuludain dawaun laha makasabat waliha maktasabat, sampai konsep ikhtiar berobat. Allah memerintahkan juga kita untuk berikhtiar. Nah, turun ke bawahnya tuh kepada karena sabab. Tapi diawali dengan Allah dulu, turun kena sabab, etama disebut tanazul atau tadawi. Nah, ada yang dari bawah dulu, sabab dulu. Tidak sabab, ujung langsung ke Allah. Itu tergantung kondisional kita, lebih enaknya di mana. Itunya. Nah, ari tihana lama istilah malapah gedangnya.
Malapah Gedang. Di akhir baru disampaikan ini semua adalah Allah. Nah gitu, itu mataroki disebut Malapah Gedang. Nah itu Furqan ya. Kemudian dalam Quran itu seringkali dikatakan juga Alkitab, kitab ya. Karena memang dalam kalau kitab itu kan dan ada tulisan, ada mashabnya kan gitu, itu dikatakan kitab. Nah maka di sini juga Al-Quran itu seringkali juga dikatakan kitab, sebagaimana dalam surah awal Al-Baqarah, dalikal kitabu la raiba fi. Makanya ketika membaca dalikal kitabu, kalimat kitab itu langsung aja artikan Quran. Dalikal kitabu, kalimatnya di situ mengandung makna yang luar biasa. Maknanya tajub. Dalikal kitabu ya, maknanya tajub. Dalika teh kapan nunjukkeun kepada sedang ya, itu tapi sedang. Nah, kemudian kitab itu ada di sini. Kitabnya ada di sini, Al-Qur'annya. Kemudian kesananya ada kalimat la raiba fi. Maka kalimat dalikal kitab itu bukan gini, tuh kitab, tuh Al-Quran, bukan gitu. Duh, jadi ada kaget, duh, ini kitab. Nah gitu, ini kitab yang sempurna, la raiba fi. Tidak ada sedikit pun keraguan. Lana fil jinsi, didinya jamil afrod. Jadi sedikit pun tidak ada keraguan. Gitu, tidak ada sedikit pun keraguan dalam Al-Quran. Jadi bahasa dari kitab itu sanes tuh hari itu kita sanes gitu. Jadi duh, ini kitab. Makanya kalimatnya dengan dalika itu karena ada ketakjuban di diri kita dengan hebatnya Al-Quran. Maka Allah sampaikan dengan ayat itu seperti itu. Maka Al-Quran seringkali juga dikatakan Alkitab. Mungkin dari beberapa ayat yang lain juga sama, ada berhubungan dengan Alkitab. Kemudian watanzil, yang keempat tanzil. Tanzil itu artinya turun. Tapi Alkitab katanya bisa ini. Ya, Alkitab itu yang ketiga. Al-Tanzil yang keempat. Keempat Alkitab. Alkitab ketiga. Alkitab ketiga. Al-Tanzil keempat. Satu Al-Quran, kedua Al-Furqan. Al-Furqan ketiga Alkitab, keempat At-Tanzil. Al-Tanzil. Nah, At-Tanzil Alkitab ya, jadi mungkin ini juga harus diingat. Dalam Injil juga sering dikatakannya Alkitab. Ya, kapungkur mah abdi gaduh kitab Injil tengah duka di mana duka. Ieu kanggo bahan perbandingan ya sanes-sanes abdi sok macaan oge kana Injil. Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Dibaca kami mah. Supaya tahu perbandingannya seperti apa gitu. Bukan ngabandingkeun Injil jeung ieu tapi hoyong apal we jero Injil teh jiga naon gitu tak. Supaya orang gaduh ieu gitu nya, gaduh pemahaman, pengalaman lah. Itu dibaca ku ti mah Injil oge. Kan duka di mana kitab teh disumputkeun da bisa dibaca ku barudak asa diduruk gitu nya. Ayat nu keng masihan eta teh. Nah, kemudian yang keempat ada At-Tanzil. At-Tanzil. At-Tanzil, T nun Z ya lam. At-Tanzil. Ya. Alif lamna teh sok sering dibahasakeun alif lam samsiah gitu ya. Apa enggak saya? Alif lam samsiah sering kali disebutkeun At-Tanzil. Jadi dalam penulisan bahasa Arab T-nya pakai tasdid, At-Tanzil. Nah, kalimatnya adalah At-Tanzil. Ini perlu kita sampaikan ketika kita membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kan ada anzala, ada nazala. Ini dua redaksi sama tetapi mengandung mengandung strategi yang berbeda. Ada kalimatnya anzala, ada kalimat nazala. Coba dalam Al-Quran, inna anzalna. Anzala sarua sama dengan angzala lah ya. Angzala itu fi'il madi. Kalau angzalna itu fi'il madinya yang memakai nun mu'adzam binafsi. Gitu nun disebut mutakalimah al-ghair. Tapi kalau untuk Allah disebutnya
mu'adzam binafsi. Anzalna. Kemudian lihat dalam surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila. Unzila itu sama dengan anjala, cuman anjala mabni fa'il, unzila mabni maf'ul. Ada kalimat langsung dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu sama dari wazan af'ala. Nah, kemudian ada kalimat nazala. Contoh, inna nahnu nazalna. Nazala. Itunya nazala. Nah, kemudian ini pemahamannya berbeda. Kalau anzala itu Allah menurunkan sekaligus. Al-Quran itu sekaligus. Ya. Anzala itu Allah menurunkan Al-Quran itu sekaligus dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Nah, itu kalimatnya anzala. Makanya sering nuzul Quran 17 Ramadan. Nuzul Quran sering kali dibahasakannya gitu. Nah, sering eta dalam bahasa Sunda nuzul Quran nama. Nah, tetapi apa namanya? Ketika Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berangsur di langit dunia berangsur, dikatakannya itu nazala, berangsur-angsur. Kalau anzala itu sekaligus dari Lauh Mahfud langsung ke langit dunia, itu sekaligus Al-Quran itu. Sebagaimana kitab Taurat kepada Nabi Musa sekaligus, kitab Zabur kepada Nabi Daud sekaligus. Nah, Al-Quran itu sekaligusnya hanya sampai dari Lauh Mahfuz hanya sampai di langit dunia. Nah, di langit dunia itu kepada Nabi Musa SAW itu secara berangsur-angsur. Contoh gini, ketika berangsur-angsur dari masalah khomer ada, sehingga dalam usul fikih itu dikatakan sebagai nasah wa mansukh dalam usul fikih. Nah, dalam teori ulumul Quran itu dikatakannya Allah menurunkannya secara berangsur-angsur. Pertama ketika para sahabat bertanya tentang khamar, yas'alunaka anil khamar qul fihima ismun kabirun wa manafi'u wa ismuhuma akbaru min nafihima. Itu ayat pertama, itu surah Al-Baqarah kan ayat 9. Yas'alunaka anil khamar, Al-Baqarah apa Al-Maidah. Nah, kemudian setelah itu turun ayat yang kedua. Nah, jadi dalam konsep usul fikih yang pertama hukumnya dinasah dengan yang kedua. Yang kedua itu adalah wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan mendekati sholat ketika kalian sedang sukaro, sedang mabok. Nah, itu jadi ayat yang pertama yas'alunaka anil khamar itu hukumnya kade sanes lapadna. Hukumnya disalin dengan ayat yang kedua, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Nah, kemudian ketika keimanan sahabat itu sudah kuat, ketika keimanan masyarakat waktu itu sahabat itu sudah kuat lah gitu, tidak tergoyangkan lagi, maka ada keputusan final dari Allah, yaitu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rizun min amalish syaiton fastanibuhu la'alakum tuflihun. Nah, ayat itu pertama dari yas'alunaka anil khamar, kemudian berangsur, lama kelamaan diturunkan lagi wala taqrabus shalah. Wala taqrabus shalatum sukara. Setelah itu diturunkan lagi ayat final yang terakhir, innamal khamru. Nah, maka itu Al-Quran diturunkannya berangsur-angsur, dan itulah yang disebut nazala. Itu. Maka Al-Quran seringkali disebutkan at-tanzil karena diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman jarang orang mengatakan meser at-tanzil, jarangnya. Padahal at-tanzil itu nama lain dari Al-Quran. Itu berarti yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima, masyhur. Masyhurun. Masyhurun. Yang kelima itu masyhurun, masyhur. Coba sekarang, lebih masyhur mana kitab Zabur dan kitab Al-Quran? Al-Quran. Apalagi dengan kitab Taurat.
Nah, paling bersaingnya sekarang di dunia dengan apa? Injil paling, dengan Injil bersaingnya. Nah, tetapi walaupun seperti itu tetap lebih masyhur apa? Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu masyhurun. Masyhurun. Al-Qur'an itu adalah masyhurun, masyhur. Hampir semua orang itu tahulah. Masyhurnya terkenal. Terkenal, ya. Masyhur itu terkenal. Masyhur. Pakai sin besar. Masyhur. Artinya masyhur itu dalam bahasa kamus itu mu'arafun bainan nas, dikenal di antara manusia. Bahasa netizen nama viral. Gitu. Bahasa netizen nama viral gitu. Gitu. Jadi bahasa yang nama masyhur dalam kamus itu, masyhur itu ma'rufun bainan nas, dikenal oleh banyak manusia, dalam arti viral gitu. Itu yang ke berapa? Yang kelima. Yang keenam, al-huda. Al-huda artinya petunjuk. Itu ya, al-huda artinya petunjuk. Karena memang Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Petunjuk bagi orang yang akan beriman dan beriman. Dua ya. Bagi orang yang akan beriman dan beriman. Contoh ini, kembali ke surah ini. Al-Baqarah di awal kan. Dalika kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, lil muttaqin di situ itu dimaknai daripada elamnya, itu mengandung artinya lil muttaqin itu untuk orang yang akan takwa, yang akan menjalankan takwa, dan orang yang sedang menjalankan takwa.